Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiat dan nikmat yang lainnya. Selawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Rasulullah SAW, pada keluarga dan para sahabatnya hingga pengikutnya sampai dengan yaumil akhir. Masih bersama saya Ridwan Saleh. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita akan kaji aplikasi Al-Quran Al-Hadi yang dihimpun oleh Al-Mukarram Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Ahmad Ludifatullah yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Hadits. Oh iya, bagi yang belum punya silakan download di Play Store ya. Kemudian keywordnya adalah atau bisa diketik Pusat Kajian Hadits, kemudian pilih aplikasi Al-Quran Al-Hadi. Bagi yang sudah punya, langsung saja kita klik aplikasinya Al-Quran Al-Hadi, silakan diklik ya. Kemudian kita akan klik indeks tematik ya, indeks tematik. Kemudian kita klik lagi kisah. Setelah kita klik, maka kita akan klik lagi Nabi dan Rasul. Kita akan pilih, kita akan membahas insya Allah pada hari ini kita akan ke kisah Nabi Musa alaihissalam. Sekelumit kisah Nabi Musa alaihissalam. Di sini kita akan klik lagi kemudian kisah masa kecil Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya kita akan klik Nabi Musa alaihissalam kembali ke pelukan ibunya ya. Di sini akan kita kaji surah Al-Qasas ya, ayat 12 ya, ayat 12. Baik. Surah Al-Qasas ayat 12 ini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari ancaman mati ya. Artinya begini, dulu ketika Fir'aun berkuasa, Fir'aun punya perintah kepada prajuritnya agar membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nah, ketika Ibunda Musa alaihissalam ini mengandung ya, beliau sangat khawatir andaikan nanti kalau misalnya sampai lahir anaknya, apalagi laki-laki ya, khawatir nanti akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa dilahirkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Ibu Musa alaihissalam, Ibunda Musa, agar menghanyutkan bayi Musa itu ke Sungai Nil. Dengan peti ya, dihanyutkan begitu. Nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah ke pangkuan ibunya. Allah berjanji ya, untuk menenangkan hati Ibunda Musa, maka perintah itu harus dilaksanakan. Nanti kami akan kembalikan Musa alaihissalam ke pangkuan ibunya dan dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harramna 'alaihi al-maradhi'a min qabl فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Kita baca terjemahnya. Wa harramna 'alaihil maradhi'a, dan kami cegah Ibu Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, ya, saudara Musa yang perempuan, kakaknya yang perempuan, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Maksudnya begini, kakaknya Nabi Musa alaihissalam yang perempuan itu, dia mengikuti bayi Musa itu ketika berada di aliran sungai, diikuti dari jauh dari belakang. Nah, ternyata bayi Musa alaihissalam ini ya, dia merapat ke area kerajaan Fir'aun. Di saat itu ya, istri Fir'aun sedang bermain-main lah di pinggiran Sungai Nil dengan dayang-dayangnya, kemudian melihat ada kotak ya. Curiga apa isinya, ternyata bayi. Nah, pas dibuka, bayi laki-laki itu menjadikan istri Fir'aun sangat cinta kepada bayi ini. Oh, ini bayi baik sekali. Bagus sekali bayi ini. Saya mau jadikan dia anak angkat. Nah, kemudian dilaporkan kedua Fir'aun. Fir'aun ingin membunuhnya, tapi dicegah oleh istrinya. Jangan bunuh dia. Kita akan jadikan ini anak angkat. Karena saya sayang sekali dengan anak ini. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari ancaman Fir'aun. Padahal,
sebetulnya sangat berbahaya gitu ya. Bayi ini kan ingin diselamatkan agar tidak bertemu Fir'aun sebetulnya. Tapi ternyata Allah punya cara malah merapat ke sekitaran kerajaan Fir'aun. Ya. Kemudian karena diasuh, yang namanya bayi kan lama-lama lapar, haus gitu ya. Dia menangis, bayi Musa menangis, kemudian ingin disusui gitu. Nah ternyata perempuan-perempuan yang ditawarkan untuk menyusui bayi Musa alaihissalam, Musa menolak. Tidak ada satupun kaum perempuan, ibu-ibu yang harusnya bisa menyusui seorang bayi, tapi Musa alaihissalam tidak mau. Kenapa? Karena memang tadi ayatnya, wa harramna alaihil maradhi'a min qabl. Kami, kata Allah, mengharamkan Musa menyusui kepada perempuan-perempuan yang disediakan oleh kerajaan. Tidak ada satupun yang mau. Artinya Musa tidak mau menyusui kecuali kepada ibu kandungnya. Maka ketika itu ya datanglah kakaknya ya masuk ke kerajaan kemudian mengatakan hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Tidakkah kalian mau saya tunjukkan ada satu keluarga yang sanggup merawatnya, yang sanggup menyusuinya dengan baik dan memelihara Musa dengan baik. Akhirnya disetujui usulnya ini, dicarilah siapa orangnya. Ternyata Musa ini secara tidak sadar, mereka tidak mengetahui, dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya. Di saat Musa alaihissalam di pangkuan ibu kandungnya, langsung saja Musa menyusu kepada ibu kandungnya. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya. Dengan berbagai cara yang sangat menakjubkan. Secara rasional, kita tadinya khawatir sekali, ini bayi kok malah merapat ke tempat kandang macan istilahnya. Tapi Allah melindungi hambanya dengan caranya. Apakah hanya Nabi Musa? Tidak juga. Allah Maha Penolong kepada hambanya. Contohnya saja misalnya, Mesir ya saat itu kan terancam kelaparan selama 7 tahun, kemarau 7 tahun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Yusuf alaihissalam ya, dia menjadi perdana menteri di Mesir karena bisa menakwilkan mimpi raja. Jadi raja Mesir bermimpi, ya dia melihat 7 tangkai gandum yang segar dimakan dengan 7 tangkai gandum yang kering. Kemudian ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Raja nggak mampu menakwilkan mimpi ini dan dia mengumpulkan semua ahli mimpi, ahli nujum dan semua, tidak ada yang mampu. Dan ternyata yang mampu menakwilkan itu adalah salah seorang narapidana di penjara Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam di penjara karena fitnah. Kemudian Nabi singkat cerita, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf menakwilkan mimpi sang raja bahwa Mesir kelak akan ada 7 tahun masa penghujan, tanah subur, hujannya bagus. Kemudian nanti setelah itu 7 tahun kemudian akan terjadi kekeringan yang sangat hebat. Kalau nanti Mesir ini tidak menyiapkan cadangan makanan, maka di 7 tahun kemarau Mesir terancam kelaparan dan rakyatnya mati. Nah, dengan mimpi yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari fitnah penjara dan kemudian bisa membantu rakyat Mesir agar tidak terancam kelaparan. Dan banyak sekali kisah-kisah di Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya yang beriman. Apakah kita bisa ditolong oleh Allah? Sangat bisa. Dan kita punya keyakinan kalau kita ada kesusahan, kita ditimpa musibah, maka bersabarlah dan jangan putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah khairun nasirin, sebaik-baik penolong. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendukung untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik, kemudian juga menganugerahkan rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan juga dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Dan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang juga ingin turut berpartisipasi, memberikan donasi terbaik, ya, untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis dapat dilakukan melalui donasi.pkh.org.id, atau sekali lagi kami ulangi, untuk via link donasi.pkh.org.id. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang muhsin, kemudian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang hak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah.